Selamat datang di channel Agus Mulyana. Semoga teman-teman sekalian dalam keadaan sehat walafiat dimanapun sekarang berada. Teman-teman sekalian, pada video kali ini saya izin berbagi mengenai pengiriman data dari perangkat yang menggunakan, pada studi kasus ini menggunakan sensor DHT11 dan Wemos D1 Mini Pro, lalu akan mengirimkan ke IoT Cloud Server yang dalam hal ini menggunakan ThingSpeak. Untuk pertama kali akan saya jelaskan dulu apa itu ThingSpeak. ThingSpeak merupakan layanan IoT Cloud Server dari MathWorks yang membawahi juga MATLAB. Nah, di bagian ini teman-teman bisa lihat, ini alamatnya yang paling atas, lalu ada dua opsi atau dua pilihan layanan yang bisa dipilih. Yang pertama adalah yang komersial, yang kedua yang free. By default kita akan, ya tentu bagi kita gitu untuk belajar pilihnya yang free. Kita mulai saja, klik sini. Nah, teman-teman bagi yang belum punya akun, silahkan membuat di sini. Nah, saya kebetulan sudah punya menggunakan email. Oke, kita akan sign in. Baik, ini adalah halaman pertama, tampilan dashboard dari channel yang saya punya, kumpulan channel yang saya punya. Jadi kalau versi free itu maksimal 4 channel, 1, 2, 3, 4. Nah, saya udah maksimum, jadi nggak bisa nambah lagi. Nah, kalau teman-teman pertama kali membuat, tentu pilih new channel untuk membuat. Nah, saya tunjukin, saya tidak bisa karena sudah memenuhi maksimum maksimum kesempatan membuat 4 channel. Jadi kalau mau dihapus salah satu atau diedit. Nah, pada praktikum atau pada demo kali ini saya akan tunjukkan edit saja karena nanti secara alur relatif sama. Oke, pertama kali teman-teman masuk ke new channel pasti masuk ke channel setting. Nah, izin dijelaskan bagian atas ini adalah persentase penggunaan channel kita oleh aktivitas pengiriman data atau membaca data. Jadi sudah berapa persen terpakai, itu yang menghitung ThingSpeak-nya sendiri. Yang kedua, channel ID juga diberikan. Nah, mulai dari sini kita mulai mengisi. Jadi deskripsi nama channel kita apa, teman-teman boleh isi, sesuaikan. Di bawahnya ada deskripsi juga sama. Jadi menjelaskan channel ini tentang apa, misalkan pembelajaran IoT, kelompok belajar IoT dan lain-lain. Di bawah ada field. Jadi teman-teman yang pernah belajar database tentu pasti membuat tabel. Nah, dalam tabel ada struktur isinya pasti dibangun dari beberapa field per field untuk menyimpan data yang dikirim dari perangkat. Tadi di awal saya sampaikan saya menggunakan sensor DHT11 untuk membaca temperatur dan juga kelembaban relatif. Artinya perlu dua field penyimpanan karena dua parameter yang akan dikirim. Nah, kita bikin untuk mengaktifkannya tinggal di checklist. Jadi di sini tinggal diisi. Kalau mau nambah lebih dari dua, tinggal diaktifkan baru diisi di sini nama file-nya apa. Nah, nama file ini nanti harus sama dengan yang nanti digunakan di pemrograman pada bagian Wemos. Baik, ke bagian bawahnya teman-teman bisa lanjutkan. Tidak harus semua diisi, boleh di skip, biarin kosong. Ini untuk lokasi kalau tidak akan dimunculkan di marker, tinggal di uncheck. Kalau mau dimunculkan diisi, selesai tinggal disimpan. Nah, sampai sini kita sudah punya satu channel dengan ID sekian, namanya apa dan parameter apa yang kita set. Yang kedua akan saya jelaskan adalah API key. API key di sini teman-teman bisa lihat by default oleh MATLAB, oleh ThingSpeak sudah disiapkan. Jadi ada dua yaitu untuk read dan juga untuk write. Nah, untuk write dulu, saya ulangi yang atas. Ini tinggal teman kopikan karena karena API key ini akan digunakan oleh perangkat di luar mengisi data atau menulis data terhadap channel kita. Jadi tinggal copy, taruh di notepad. Yang bawahnya adalah kebalikannya. Kalau perangkat kita, platform selain dari ThingSpeak akan membaca data dari channel kita, maka API key ini yang akan digunakan. Baik, ini otomatis sudah disiapkan. Bagian lainnya adalah import export, kita tidak bahas dulu. Yang berikutnya, teman-teman adalah untuk melihat tampilannya. Di sini ada private view, ini masih kosong. Jadi untuk tadi di awal, fungsi IoT Cloud Server, pertama adalah menerima pengiriman data atau memberikan akses kalau ada yang perangkat akan membaca data. Pada praktikum pertama ini atau demo pertama ini adalah bagaimana menerima pengiriman data. Lalu kalau ada rule engine,
pengaturan untuk memfilter, maka akan lakukan filter hanya data yang benar dan lengkap yang akan diterima. Lalu data disimpan, setelah disimpan tentu disajikan. Nah, penyajian data itu beragam. Ada dalam bentuk tabel, tabular, ada bentuknya nanti grafik, ada dilengkapi dengan widget dan lain-lain. Pada praktikum ini kita akan siapkan dulu tentang grafik ya, data masuk. Nanti kita tambahkan dengan cara add visualization. Tinggal klik ini, lalu save. Nah, teman-teman bisa lihat ini nama channel kita. Ini saya mulai buat pada pagi ini setelah subuh jam 5.54. Suhunya atau temperaturnya di sini 25,6 derajat Celcius. Bagaimana mengeditnya teman-teman tinggal di sini. Ini tinggal diedit judulnya apa, sumu X-nya apa, sumu Y-nya apa, dan parameter lain dari grafik tersebut. Untuk menambahkan kembali, karena kita punya dua field, yaitu temperatur dan kelembaban relatif, maka tinggal tambahkan, ini sudah ada. Ini teman-teman bisa lihat. Ini juga sama pada jam 5.53 nilainya 72%. Baik, ini ada humidity di sini. Nah, bagaimana kalau pengen menambahkan lokasi? Teman-teman bisa lihat di sini, location channel. Ini yang tadi, saya ada di Bandung. Nah, ini koordinat latitude longitude. Ya, garis lintang, garis bujurnya ada di sini. Oke, ini abaikan. Saya di Bandung Selatan. Kalau teman-teman, baik, ini mohon maaf, lokasinya di Bandung agak utara ya, tadi masukinnya. Saya aktualnya di Bandung Selatan. Oke, nah berikutnya, kalau teman-teman mau menambahkan yang lain yaitu widget, tinggal di sini. Nah, ini saya izin hapus dulu lokasinya. Saya tambahkan widget supaya nanti simetris dengan posisi yang atasnya. Saya tambahkan gauge. Nah, ini di sini tinggal dimasukin, namanya apa? Isi dulu. Temperatur, dilingkan kemana? Field 1, nilai minimum maksimumnya biarkan biasanya default 0 sampai 100. Lalu ada satuannya derajat Celcius. Detik intervalnya 10, update intervalnya berapa detik sekali dia ngupdate. Lalu ada danger range, daerah berbahayanya dari berapa sampai berapa. Ini yang dikasih tanda merah. Kita buat, hasilnya kira-kira seperti ini. Ini nilainya 25, ini juga nilainya 25. Jadi sudah sama. Ini untuk temperatur. Nah, untuk humidity-nya juga sama, teman-teman tinggal ambil. Ini jangan lupa tadi di awal adalah humidity. Ini jangan field 1 lagi, tapi ke field 2. Ini juga biarkan. Ini adalah persen. Di bawahnya biarkan. Ini sudah ada di sini, 72%. Nah, baik. Ini sama dengan yang atasnya, ini juga sama dengan yang atasnya. Sampai sini kita sudah memiliki tampilan dashboard, sajian data dalam bentuk grafik dan widget untuk bisa dilihat, dianalisis perubahan datanya. Datanya time series ini, berubah seiring waktu. Nah, sampai sini kita sudah siap, artinya checkpoint kita di IoT Cloud Server sudah punya channel, sudah disetting, sudah disesuaikan field per field-nya, sudah ada API yang akan diambil atau digunakan, dan juga sudah punya tampilan. Nah, baik sampai sini kita akan tunda di area IoT Cloud Server dan kita akan masuk ke pemrograman Wemos. Baik, teman-teman sekalian, saya sudah menyiapkan programnya. Jadi di pemrograman perangkat, tadi di awal saya menggunakan sensornya DHT11. Dari mana? Ini DHT11, saya definisikan di sini, nanti bagian per bagian akan dijelaskan. Lalu menggunakan mikrokontrolernya berbasis ISP8266 dengan package-nya Wemos D1 Mini Pro. Itu dari mana? Dari sini, teman-teman. Teman-teman pasti tahu. Oke. Nah, ini tentu harus ada settingnya dulu. Dari mana? Penyetingan ini, pengaturannya dari sini, file, preferences. Kalau belum ada ya pertama kali, nanti kita aturnya di sini. Ini kalau pertama kali. Oke, tapi ini sudah diatur, jadi teman-teman nanti tinggal milih penyesuaian perangkat yang digunakan dengan ketersediaan list dari board manager. Nah, kalau sudah, ini parameter yang di bawahnya, ini penyesuaian COM-nya, aktual physical mereka terhubung ke COM port berapa. Nah, setelah itu kita siap untuk upload.
Bagi teman-teman yang sudah biasa menggunakan, tentu ada 2 skema yang bisa dipilih, pertama verifikasi, kedua langsung upload. Nah, baik, kita izin jelaskan, sedikit demi sedikit bagian per bagiannya. Saya biasanya memberikan versi dan, nama program secara fungsi di atas, lalu ada update tanggal berapa untuk memudahkan, ini program ini kalau di-deliver ke orang lain jadi tahu, kedua juga kapan terakhir di-update jika ada perubahan dari alur program. Yang berikutnya adalah bagian library, ini tinggal di-include saja library yang digunakan yaitu DHT dan WiFi. Nah, pada kesempatan ini WiFi-nya saya masih menggunakan, penulisan langsung SSID dan password. Di sesi berikutnya kita akan gunakan WiFi Manager agar kalau pindah akses point gitu, SSID yang berganti bisa di-setting ulang secara dinamis. Baik, yang paling atas di bagian pengaturan ini adalah pengaturan area ThingSpeak, yang ini maaf. Nah, jadi yang pertama adalah API. API yang mana? Yang tadi API dari ThingSpeak untuk menulis, karena dari sini akan mengirim data ke ThingSpeak. Jadi API yang write, API yang ini teman-teman kembali. Nah, yang write, yang 1Y belakangnya berarti ini yang 1Y ini. Nah, yang kedua ini adalah nama cantolan password, SSID dan password. Yang berikutnya adalah pointing ke server, ini alamat servernya ini default. Baik, parameter atas untuk yang library, channel, setting di ThingSpeak sudah. Berikutnya adalah variabel untuk pendefinisian pin sensor yang digunakan. Tadi tipe sensornya DHT11, saya gunakan pin D4 terhadap WiMOS untuk dihubungkan. Ini pemanggilan library untuk WiFi kliennya diaktifkan. Lalu di bagian setup tentu ada pengaturan-pengaturan ya untuk serial terminal, aktifin WiFi, pendefinisian port dan lain-lain. Maaf, pin sebagai input dan output dan seterusnya. Baik, di program utama teman-teman bisa lihat pertama kali jalan, pertama kali running di void loop, ini akan membaca 2 parameter, yaitu membaca humidity dan temperatur atau temperatur dan humidity. Disimpan di 2 variabel yang berbeda. Kadangkala saya juga tidak menggunakan sensornya, jadi disiapkan di sini data dummy. Nah, tentu dengan data yang sementara dibikin fix dulu untuk membuktikan alur pengiriman saja. Ini untuk kasuistik khusus untuk misalkan mendebug benar nggak sudah terkoneksi, benar nggak bisa terkirim gitu. Jadi biasanya saya simpan ini kalau tanpa perangkat dulu. Pada praktikum ini aktual, terdapat sensor yang sudah dihubungkan, maka saya gunakan yang bagian atas disimpan di 2 variabel. Di bagian berikutnya adalah memeriksa apakah data sensornya ada atau kosong. Tahap berikutnya adalah pengiriman. Tadi kita sudah sepakati ada tujuan servernya port 80, metode pengirimannya menggunakan POS. Nah, tadi menggunakan API dulu, API key-nya di atas yang kita bahas di awal, lalu tujuannya hanya mengisi 2 field, field 1 dan field 2, di mana field 1 akan diisi dengan data temperatur, yaitu dari variabel ini, dan field 2 itu yang ada di sana akan diisi dengan humidity. Nah, setelah itu ikuti aturan pengiriman dari metode POS ini. Untuk melihat data pertama kali terkirim, saya gunakan serial debug, serial print untuk melihat di terminal. Apakah betul proses ini tereksekusi, terkerjakan. Kalau sudah yakin terkerjakan, maka kita bisa melihat hasilnya di ThingSpeak Cloud. Nah, terakhir ada delay 20 detik. Ini untuk melakukan penundaan untuk memastikan data terkirim dari bagian perangkat menuju ke IoT Cloud Server. Baik, kita lanjutkan untuk mengupload teman-teman. Saya skip untuk verifikasi, saya lanjutkan upload. Tadi setting awal sudah sesuai, sudah ada semua, tidak ada yang problem. Saya tinggal upload. Ini progress bar-nya di bagian bawah, nanti kalau sudah terpenuhi akan ada persentase update elementernya sampai dengan tercapai 100%. Kita tunggu sebentar teman-teman sekalian. Nah, sudah mulai masuk. Kita tunggu sampai 100%.
Oke, sudah selesai. Kita tadi di awal checkpoint kita di sini dulu, belum ke cloud. Kita lihat di serial monitor untuk memastikan bahwa data sudah terkirim dengan dua acuan, yaitu ada koneksi internet yang stabil dan juga tadi tujuannya sudah terdefinisikan dengan benar. Ini sudah ada, sensor sudah berfungsi membaca nilai suhu di ruangan kerja di sini 25,9 dengan kelembapannya 73%. 25,9 derajat Celcius dan 73%. Nah, ini akan kita lihat, dia akan berulang, nunggu dulu 20 detik, ya, ngirim kembali, dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan buktikan betulkah data ini sudah terkirim. Karena kalau di sini sudah keluar, sudah terkirim. Kita akan lihat di mana, di private view. Kita akan compare 25,973. Ini di sini tadi 25,974. 25, maaf, yang atas 25,973. Sekarang harusnya 25,673. Data update terakhir 25,673. Kita lihat. Dia belum update karena tadi di awal disampaikan ada delay atau latensi di sekitar 20 milidetik. Maaf, 20 detik. Nah, sampai sini teman-teman bisa lihat data time series-nya sudah aktif, sudah bergerak, ya, sudah masuk. Ini terakhir ngupdate jam 6 lebih 6. Jam 6 pagi lebih 6 menit. Ya. 25,973. Baik. Ini akan terus dikirim 25,973. Nih, 25,973, 25,973. Ini nilainya sudah sesuai. Teman-teman bisa lihat 25,973. Nanti kita lihat update rate-nya. Nah, bisa diperhatikan dia ada butuh waktu yang tadi disampaikan sekitar 20 detik. Baik teman-teman sekalian, sampai sini video tutorial. Ini sudah ngupdate tadi data yang sebelumnya. Pengiriman data dari perangkat menuju ThingSpeak. Jadi kalau di sebelumnya hanya pengantar, maka di video yang kedua ini kita tunjukkan mulai dari setting channel ThingSpeak, lalu proses pengiriman dari perangkat menuju ke bagian IoT Cloud Server ThingSpeak. Semoga bermanfaat. Jika ada salah koreksi mohon maaf. Jika dirasa ada manfaatnya mohon bantu di share dan subscribe channel ini untuk terus dapat berkembang memberikan kontribusi. Terima kasih, selamat belajar, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.